mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021 diselenggarakan acara pelantikan dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.200/BKD 3.1 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam dan jabatan pimpinan tinggi Pratama serta pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat pejabat pimpinan tinggi Pratama yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor DKD titik 013 titik 1 garing 1 Romawi garing 59 garing PK CS garing 2 Romawi 2019 tanggal 15 Februari 2019 dan keputusan Gubernur nomor 816.3.1.146 garing BKD 3.1 garing 7 Romawi 2000 tanggal 3 Agustus 2020. Pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran 1 keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya
sebagai tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, mengukuhkan pejabat pimpinan tinggi Pratama sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 2 keputusan ini. Keempat, pegawai negeri sipil yang sebagaimana tersebut pada diktum kedua dan ketiga keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagai tersebut pada kolom 9 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang tanggal 4 Agustus 2021, Gubernur Nusa Tenggara Timur, cap tanda tangan Victor Bungtil Wilayah Saudara. Lampiran 1 keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Yohana Angelina Lisapali SH MSI, jabatan lama Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jabatan baru Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dr. Yusef Biding MSI, jabatan lama Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Ganer Budianto API, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Dr. Andrus Jalam Agung Marius MSI, jabatan lama Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan. 5. Alexon Lumba SH Ankum, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, jabatan baru Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lampiran 2, pengukuhan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama, Kosmas Dewana SH MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Siprianus Kopong Kelen SSOS MSI, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Dr. Andrus JR Rupidara MSI, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cap tanda tangan Victor Bungtil Wilayah Saudara. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 896.2.1/BKD.3.1 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pejabat administrator yang diangkat dalam jabatan berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.2/39/BKD.3.1 tanggal 17 Maret 2021. Pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut
pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana disebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang 16 Juli 2021. Gubernur Nusa Tenggara Timur. Cap tanda tangan Victor Bongpilu Laskoda. Lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Ambrosius Kodo Esos, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Dr. Randa Glory Erwisan MM, jabatan lama, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur. Cap tanda tangan Victor Bongpilu Laskoda. Pelantikan kepada rohaniwan disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia untuk diambil janji menurut keyakinan masing-masing? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, keluarga, dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Tahu. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati saudara-saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawab akan diberikan. Saudara-saudari, harap ikuti kata-kata saya dengan khidmat. Demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan,
bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama oleh rohaniwan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela atas saudara-saudara kami yang telah dilantik pada hari ini. Dengan data hati kami mohon kepadamu, perkenanlah memberikan berkat dan bantuan-Mu kepada mereka. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugasnya dengan tulus, ikhlas dan jujur, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya oleh rohaniwan Kristen Protestan. Bapak Ibu saudara-saudara, salam. Tuhan mengutus Bapak Ibu saudara-saudara di dalam bidang tugas itu sebagai anak-anaknya. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan ketika kamu melaksanakan tugas, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik-baik. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 33, 36 dan 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Janganlah juga engkau bersumpah di kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari berdoa. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Tuntunlah mereka ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab, agar mereka sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan yang benar di setiap lingkup kerja dan di bidang tugas mereka masing-masing. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Amin. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut oleh pejabat yang mengangkat janji. Saudari Johanna Lisa Bali, SH, MSI. Selanjutnya oleh Saudara Ambrosius Kodo Estos. Selanjutnya oleh para saksi berturut-turut Saudara Dr. Agus Benyamin Nola, MPD. Selanjutnya
oleh Saudara Ishak Luka STMM. Selanjutnya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan para rohaniwan dan rohanibati yang menjadi saksi pelantikan ini, para pejabat tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekda, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Mengawali sambutan saya ini, perlu saya menyampaikan beberapa hal yang di hadapan kita berhadapan setiap saat pada saat ini. Kita dihadapkan oleh dilema yang sangat luar biasa pada saat-saat sekarang. Yang pertama, kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Kita tidak hilang dari ingatan kita. Pada saat kita bergumul dengan COVID-19, datanglah bencana alam, badai seroja, yang menimpa daerah kita, Nusa Tenggara Timur. Semua daya, semua usaha kita arahkan untuk menangani dua kejadian itu. Tentu hal ini tidak mudah bagi provinsi kita, Nusa Tenggara Timur. Dua hal ini mengapa penting saya dan Pak Gubernur mengangkat ini untuk mengingatkan kepada kita semua. Situasi saat ini bukan situasi biasa. Situasi saat ini adalah situasi yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan kiat-kiat, dibutuhkan strategi, dibutuhkan taktik, dibutuhkan kerjasama yang luar biasa juga. Pada hari ini, saya telah melantik saudara-saudari. Jabatan yang diemban bukan milik kita. Hidup bukan milik kita. Hidup adalah milik yang menciptakan kita. Kita hanya hak guna pakai. Kalau kita tidak pakai sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh yang menciptakan kita, maka cepat atau lambat kita akan mempertanggungjawab itu kepada yang menciptakan kita dan kepada apa yang kita tunjukkan kepada mereka-mereka yang kita harus layani. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita tahu jabatan tidak mudah.
pemilihan terhadap satu jabatan memang ditentukan berdasarkan performance appraisal dan personal appraisal. Tetapi lebih dari itu, jabatan itu merupakan, kalau saya meminjam istilah para ahli, jabatan itu adalah takdir yang diberikan kepada Anda sekalian, atau berkat yang diberikan kepada Anda sekalian. Sedangkan performance appraisal, personal appraisal adalah kepanjangan dari tangan yang memberikan berkat itu kepada kita semua, atau memberikan tugas itu kepada kita semua. Dalam hal ini, saya dan Pak Victor sudah menentukan arah kebijakan 5 tahun ke depan. Kita sudah berjalan 3 years, 3 tahun. Atau orang Belanda mengatakan dry. Kalau dry ini bahasa Inggrisnya kering. Kalau kita memaknai perjalanan kita selama 3 tahun, saya boleh mengatakan masih sangat banyak kekurangan yang kita harus benahi. Tapi kita tidak bisa mengatakan tidak ada kemajuan, tidak ada optimisme. Saya harus mengatakan ada juga kemajuan. Minimal ada perubahan dari laboring menjadi walk. Ada perubahan mindset di mana para ASN sekarang yang kami lihat, mereka bukan lagi melakukan garapan, tapi melakukan kerja. Sesuai dengan konvensi internasional labor convention, work artinya usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan puas dan memuaskan sambil memelihara segi jasmani dan rohani. Kalau tidak menghasilkan barang dan jasa, tidak menghasilkan outcome-nya, itu bukan kerja, tapi itu namanya laboring, itu namanya garap. Ini yang saya boleh mendeklarasi bahwa kita sudah ada perubahan. Perubahan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, secara fisik, saya kira semua kita tahu, jalan provinsi banyak yang kita sudah kerjakan. Kemudian banyak juga beberapa kegiatan lain yang kita sudah lakukan. Tapi saya harus mengatakan, Bapak Ibu, kita masih sangat jauh dari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau capai ke depan. Sesuai dengan visi kita bangkit untuk sejahtera. Bangkit sudah mulai kelihatan, sudah mulai sadar, tapi sejahtera masih jauh yang kita akan capai. Dengan ditempatkan saudara-saudara sekalian, kejauhan itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan supaya bisa menjadi dekat. Step by step, langkah demi langkah untuk kita mencapai itu. Kita sudah menentukan pariwisata sebagai penggerak utama, prime mover. Di dalam pariwisata ada mata rantai pasok ekonomi yang sangat luar biasa. Di situ ada atraktif luar biasa Nusa Tenggara Timur ini. Ada yang apa dinamakan dengan ekspresi budaya tradisional. Tidak berkelebihan bahwa Nusa Tenggara Timur cukup kaya terhadap ekspresi budaya tradisional. Ini yang kita harus tingkatkan bersama. Aksesibilitas kita masih sangat kurang. Akomodasi kita masih sangat kurang. Amenities kita masih sangat kurang. Awareness apalagi. Kita harus sama-sama menggiatkan dari diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat. Daerah kita juga terkenal dengan daerah peternakan. Waktu kita kecil,
saya kira semua orang tahu, hewan kita dari NTT bisa kita kirim sampai ke Hong Kong. Waktu kecil orang Hong Kong tahu bahwa ada sapi, ada kerbau dari timur, maksudnya dari Nusa Tenggara Timur. Orang tahu pelabuhan pada saat itu, ada pelabuhan Atapupu, sangat terkenal dulu. Saya tidak tahu waktu teman-teman sekalian masih SD, saya kebetulan mengalami SR, tidak tahu persis waktu itu. Ada Aimere, saya ingat benar waktu itu istilahnya. Dan di Hong Kong orang masih tahu sampai sekarang, yang orang-orang tua. Mereka mengatakan saya sudah pernah ke Atapupu. Mereka tidak tahu bahwa Atapupu sekarang itu adalah salah satu pelabuhan di Nusa Tenggara Timur. Mereka hanya tahu bila saya ke Atapupu, saya ke Aimere. Tapi provinsi mana tidak tahu. Hanya mereka bilang Indonesia dekat Bali. Itu aja. Itu mereka tahu. Itu yang kita menaikkan kembali. Kemudian kita juga daerah bencana. Di dalam bencana ada satu istilah yang sangat luar biasa, adalah komando. Tidak ada dalam OPD lain yang ada kata komando di dalam undang-undangnya, tidak ada, terkecuali polisi dan tentara. Tapi dalam Badan Penanggulangan Bencana ada kata komando, ada perencanaan, ada komando, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, oleh sebab itu daerah kita adalah daerah bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam maupun bencana sosial. Kita juga dituntut supaya aset-aset kita di-empowering, diperdayakan. Orang selalu mengatakan lahan tidurnya banyak. Saya meminjam istilah gubernur kita, lahan tidak tidur. Yang tidur adalah kita. Oleh sebab itu, jangan kita mengkambing hitamkan lahan yang tidur, pada kita yang tidur. Oleh sebab itu saya meminta kepada kita semua, seluruh jajaran ASN ada di Nusa Tenggara Timur, terlebih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita sama-sama mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Sesuai dengan 5 visi kita, saya kira teman-teman sekalian sudah tahu semua 5 visi kita ini. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Tempora mutatur ethnos in ibis. Jadi waktu berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Kalau kita tidak berubah di dalamnya, kita akan digilas oleh waktu itu. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi istilahnya Pak Gubernur kita tidak membutuhkan Superman, tapi kita membutuhkan super team. Berbeda pendapat silakan, tapi jangan ada pertentangan di antara kita. Beda pendapat untuk mencari keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Bukan beda pendapat untuk mencari stres, untuk mencari nanti kita jadi stop, mati gara-gara stres. Jadi dulu waktu Orde Baru ada 3S, selaras, serasi, seimbang. Jangan sampai sekarang kita stres, habis stres apa Pak? Stroke, habis stroke, stop. Itu Pak Sony. Jadi kalau Pak Sony tidak stres, Pak Sony itu pasti baik. Dilihat mukanya Joe Paganer juga, lepas dari ikan di sana dia lebih fresh. Ya, saya kira teman-teman sekalian, mari kita bekerja sama. Saya selalu menggunakan istilah bahasa Latin, bene agere et laetare, bekerja sampai bergembira. Itulah dituntut oleh kita semua. Berat dimanapun juga harus bisa bergembira, harus bisa senyum. Senyum juga salah satu untuk kita bisa awet muda. Saya kira teman-teman sekalian sudah lebih tahu dari saya bagaimana untuk bisa mengawet mudanya dalam kerja, bukan dalam harapan. Saya kira itulah beberapa poin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Selamat bekerja, selamat menempuh jabatan baru.
jabatan apapun juga yang diemban oleh saudara-saudara sekalian memiliki makna yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan, kenapa saya tidak di sini, kenapa saya tidak di sini. Tapi Anda nanti akan bisa menemukan sendiri jawaban begitu Anda sudah duduk 1 atau 2 hari. Oh, rupanya saya punya kelebihan di sini, Tuhan suruh saya duduk di sini. Sekarang mungkin kita belum tahu, tetapi nanti indah pada saatnya nanti kita akan lihat itu. Saya kira itu aja saudara-saudara sekalian pesan dari saya dan Pak Gubernur. Mari sisa waktu 2 tahun ini, mari kita sama-sama bekerja sama sedikit untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Walaupun kita tahu selama 2 tahun ini, mudah-mudahan hanya 2 tahun, kita mengalami goncangan dunia dan Indonesia, terlebih kita di Nusa Tenggara Timur dengan Corona atau COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Bersama yang dipimpin oleh Romo Apolinarius Didi Ladar PR. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Ya Allah Bapa di surga, Maha Pengasih dan Penyayang kami anak-anakmu pada kesempatan ini mengaturkan limpah terima kasih, syukur, pujian dan kemuliaan kepadamu karena Engkau tetap menjaga dan melindungi kami sehingga kami tetap sehat walafiat, tetap segar dan bugar, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama di dalam satu kegiatan pelantikan dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu yang berlimpah bagi saudara-saudara kami yang telah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini, supaya tugas pekerjaan yang dipercayakan di pundak mereka boleh mereka laksanakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya untuk NTT bangkit dan NTT sejahtera. Kami mohon lindungilah, berkatilah, jagalah Bapak Gubernur bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda dan para pemimpin perangkat daerah lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan seluruh ASN dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, supaya mereka tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19 ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing, supaya keluarga mereka juga tetap menjadi pendukung bagi suami ataupun istri mereka yang telah dipercayakan untuk mengemban tugas yang mulia untuk memajukan provinsi kami yang tercinta ini, NTT. Ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruangan pelantikan. Kita nggak bisa bagus salam. Kami ucapkan perhatian dan selamat melaksanakan tugas bagi Bapak Ibu yang dilantik. Tuhan memberkati tugas pelayanan Bapak Ibu sekalian.